Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar murid-murid yang budiman? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, rajin dan belajar. Sebelum ke pembelajaran, dukung terus channel saya Sinau SD Channel. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channelnya Pendidikan. Murid-murid, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Murid yang budiman, ayo siapkan alat tulis kalian serta buku tulis kalian. Karena kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, pembelajaran 1, perkembangan teknologi produksi pangan, subtema 1. Kelas 3. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran tema 7 ini ada hal yang harus kita capai. Yang pertama adalah memahami pola irama pada lagu. Yang kedua, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, mengetahui luas suatu bidang. Nah, murid-muridku, sekarang kita masuk di subtema 1. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Seru ya murid-murid? Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Kebetulan hari ini Beno, Edo, Siti dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu. Dayu teringat lagu tentang roti. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Ayo murid-murid, kita nyanyi bersama. Judulnya Rotiku, karya A.T. Mahmud. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Jadi, pola irama suatu lagu pada lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Sekarang, ayo bernyanyi murid-murid. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu yang berjudul Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Murid-murid yang budiman, ayo membaca teks bacaan yang ditujukan Siti tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditujukan oleh Siti. Judulnya Teknologi Pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita.
Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk, makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu, bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Itulah tadi teks bacaan tentang teknologi pangan. Sekarang kita akan menjawab dari pertanyaan berikut ini berdasarkan teks teknologi pangan. Nomor 1, apa arti dari pangan? Iya, betul. Pangan artinya makanan. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil panen tidak bertahan lama. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Yang pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Itulah murid-murid cara pembuatan tahu. Mudah kan? Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, perhatikan pada gambar kain A. Lihat bentuknya. Kemudian perhatikan juga gambar pada kain B. Lihatlah bentuknya. Nah, kotak yang berwarna kuning merupakan satuan luas ya murid-murid. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Pada kain A, berapa jumlah kotak yang berwarna kuning? Iya, betul, ada 8 luas persegi. Kemudian lihat yang gambar B. Pada kain B, berapa jumlah kotak yang berwarna kuning? Iya, betul sekali, ada 16 kotak yang berwarna kuning. Nah, simak baik-baik percakapan Edo dengan temannya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Sekarang, ayo berlatih. Amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Pada luas bidang A adalah, iya betul, ada 7 satuan. Luas bidang B adalah 10 satuan. Luas bidang C adalah 6 satuan. Luas bidang D adalah 7 satuan.
Terima kasih murid-murid sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar, tetap semangat.